Baiklah, bersama saya Leza Seplian dalam liputan informasi seputar jurnalistik Universitas Bengkulu. Di sini saya sedang berada di depan gedung Rektorat Unip untuk mewawancarai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik mengenai surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi tentang kuliah tatap muka terbatas. Baiklah Pak, pertama itu yang ingin saya tanyakan itu bagaimana tanggapan Bapak mengenai surat edaran kuliah tatap muka terbatas yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Baik, terima kasih. Jadi unit ini sudah melakukan rapat pimpinan yang diikuti oleh rektor, wakil rektor, dan para dekan, dan juga tim Satgas COVID-19 di kampus ya, yang dikomandoi oleh Pak WR2 dan juga tim medikal dari kedokteran ya. Dan kami sudah melakukan rapat menanggapi permintaan dari surat tersebut ya, terutama untuk melakukan kuliah tatap muka terbatas. Nah, hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim kedokteran yang direkomendasikan adalah kita akan membuka kampus secara perlahan-lahan. Nah, setelah semester ini kita akan melakukan itu kuliah tatap muka dalam bentuk mata kuliah yang ada labnya. Jadi mata kuliah yang ada lab itu boleh kuliah tatap muka. Nah, sementara untuk mata kuliah yang hanya teori itu belum diperkenankan kuliah tatap muka setelah mid semester, dan itu kita persiapkan untuk di tahun depan di Januari. Nah, untuk persiapan itu kita juga perlu melakukan berbagai persiapan untuk pelaksanaan kuliah secara offline. Ya, misalnya baik mahasiswa maupun dosen itu harus semuanya sudah divaksin. Itu yang pertama. Yang kedua juga Satgas COVID di setiap fakultas harus kita hidupkan, harus kita aktifkan, karena mereka juga ikut memantau ya apa yang terjadi pada saat ketika ada kejadian maupun sebelum ada kejadian. Jadi kita harus melakukan persiapan-persiapan. Setiap gedung juga harus memenuhi standar untuk perkuliahan tatap muka. Jadi itu sedang dipersiapkan. Dan insya Allah mungkin di Januari ketika kasus sudah mulai menurun ya, Bengkulu juga sudah mulai turun kategori COVID-nya, itu bisa kita lakukan kuliah tatap muka. Jadi estimasi kita mungkin sekitar bulan Januari ya tahun depan itu kita sudah bisa melakukan kuliah tatap muka dengan asumsi terjadi penurunan yang signifikan ya dari kasus yang ada sampai saat ini. Itu pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak untuk Unip dalam menjalankan kuliah tatap muka nantinya? Ya, harapan kita tidak ada kasus baru di Unip ya, tidak muncul klaster-klaster baru ya. Terutama kita semua harus menjaga disiplin. Artinya baik mahasiswa maupun dosen harus betul-betul menjaga protokol kesehatan dengan ketat ya. Mahasiswa tidak boleh misalnya tidak menggunakan masker, kemudian juga berkumpul dalam jumlah yang banyak misalnya kan. Dan pada saat yang sama juga kampus harus siap menyediakan ruang kuliah yang secara terbatas. Artinya hanya bisa menampung jumlah maksimal. Misalnya kan disarankan maksimal kuliah 20 orang misalnya atau 25 orang ya dalam satu ruangan kan, dengan menjaga jarak sosial yang cukup baik. Nah, itu harus kita pertahankan. Yang kedua juga aktivitas di kampus itu yang betul-betul urgent saja ya, sehingga kan frekuensi kita tinggal di kampus itu tidak seperti dulu ketika perkuliahan tradisional itu bisa dilakukan. Nah, kemudian juga tadi saya baru mengikuti pelatihan tentang perpustakaan digital yang dilakukan oleh UNIP dan juga oleh Perpustakaan Nasional. Nah, itu bisa membantu kita mahasiswa dan dosen ya untuk mencari bahan ajar maupun juga bahan kuliah, artikel secara digital ya, dan mengurangi interaksi secara face to face ya di perpustakaan, sehingga itu bisa mengurangi resiko tertularnya COVID. Nah, itu saya pikir kalau bisa diterapkan akan banyak membantu kita ya untuk mengurangi resiko COVID. Paling tidak kunjungan ke perpustakaan itu tadinya kan dilihat indikatornya adalah orang-orang yang langsung ke perpustakaan, sekarang dilihat berapa jumlah orang yang
mengunjungi perpustakaan secara digital gitu ya, dari kampus maupun dari rumah masing-masing kan. Saya pikir itu akan banyak membantu kita. Baik, Pak, itu saja yang dapat saya tanyakan. Kurang lebihnya kami mewakili program studi S1 Jurnalistik mengucapkan terima kasih atas Sama-sama. informasinya. Ya. Dan mohon maaf jika kami ada salah kata. Oke. Baiklah, saya Lady Febrian, wakilku yang bertugas memahami mengikuti